Piala Super Italia 2022 berlangsung Kamis 13 Januari. Ini adalah pertandingan yang sama sekali tidak diinginkan oleh Inter dan Juventus. Berikut ini adalah penjelasan mengapa kedua tim raksasa itu sama-sama tidak ingin terlibat dalam Supercoppa Italiana dan semua fakta lucu dalam sejarah kompetisi tersebut. 3 alasan tidak ingin Supercoppa Italiana. Baik Inter maupun Juventus sama-sama tidak ingin Piala Super Italia berlangsung pada 13 Januari 2022 ini. Mereka berdua mendesak laga Supercoppa Italiana ini untuk ditunda sampai ke akhir musim 2021-22. Ada 3 alasan untuk itu. Yang pertama, kedua tim sama-sama khawatir dengan penyebaran varian terakhir krisis kesehatan saat ini, menakutkan senario terburuk bahwa para pemain terbaik mereka tidak bisa turun untuk pertandingan yang seharusnya menjadi laga puncak dua tim terbaik di Italia. Apa artinya Piala Super jika kedua tim tidak bisa turun dengan tim super mereka masing-masing akibat terpapar? Alasan kedua, kapasitas stadion saat ini diturunkan menjadi setengah saja yang menyebabkan penurunan revenue atau pendapatan dari tiket masuk stadion sampai dengan 50%. Alasan ketiga, perayaan yang biasanya dilakukan usai kemenangan Supercoppa menjadi tidak mungkin akibat meningkatnya kembali angka terpapar. Piala Super paling kotor. Dari semua ajang Piala Super Italia, kompetisi pada tahun 2012 adalah yang paling kotor. Pertandingan Juventus versus Napoli pada 11 Agustus 2012 itu diwarnai dengan 2 kartu merah dan 7 kartu kuning, yang terburuk dari semua laga Supercoppa Italiana. Kedua pemain yang diusir berasal dari kubu Napoli, Goran Pandev pada menit 83 dengan kartu merah langsung, dan Juan Zuniga menit 90 untuk akumulasi 2 kartu kuning. Skor pertandingan berakhir 4-2 bagi kemenangan Andrea Pirlo dan kawan-kawan. Supercoppa dengan margin terbesar. Tidaklah mengherankan jika ada pertikaian antara para pemain Juventus dan Napoli. Pada masa lalu, Partenopei pernah mempermalukan Bianconeri dengan skor sangat besar 5-1 pada Supercoppa Italiana tahun 1990. Pada waktu itu, Napoli sedang berada pada puncak kejayaannya, diperkuat oleh bintang Argentina Diego Maradona, meskipun pemain nomor 10 itu malah tidak mencetak gol. Margin terbesar kedua adalah ketika Juventus menang 4 gol tanpa balas atas Lazio pada Supercoppa Italiana tahun 2013 dengan 4 gol dilesakan oleh Paul Pogba, Giorgio Chiellini, Stefan Lichtsteiner, dan Carlos Tevez. Margin terbesar ketiga adalah skor 3-0 yang diisi oleh 3 kali final. Final tahun 2004 saat AC Milan menghabisi Lazio 3-0. Final tahun 2001 saat Roma menang 3-0 atas Fiorentina. Dan final tahun 1997 ketika Juventus menaklukkan Vicenza Calcio dengan skor sama 3-0. Gol terbanyak Piala Super Italia. Jika sebelum ini adalah daftar final dengan margin terbesar, maka laga-laga Piala Super Italia yang berakhir dengan jumlah gol terbanyak adalah final tahun 2006 saat Inter menang dengan skor 4-3 setelah extra time atas AS Roma. Serigala Roma unggul lebih dulu melalui 1 gol Mancini dan 2 gol Alberto Aquilani, skor 0-3, dan seolah-olah Giallorossi akan memenangkan Supercoppa Italiana 2006 ini dengan mudah. Satu persatu mulai akhir babak pertama, Inter menipiskan skor. Gol pertama melalui Patrick Vieira, disusul oleh Hernan Crespo, lalu kembali Patrick Vieira, dan akhirnya Luis Figo pada menit 96 extra time. Jadi kalah setelah unggul lebih dulu sudah menjadi penyakit lama Roma. Hal yang sama terulang pada pertandingan Liga Italia Senin dini hari 10 Januari 2022, saat Roma unggul 3-1 sebelum Juventus membalikan skor menjadi 3-4 dengan 3 gol dalam 7 menit babak kedua. Pertandingan Piala Super Italia yang juga usai dengan skor 4-3 adalah pada tahun 2000 saat Lazio memastikan kemenangan melalui 2 gol Claudio Lopez sebelum penalti dari Sinisa Mihailovic dan gol menjelang akhir oleh Dejan Stankovic. 2 pertandingan lain dengan skor besar adalah final tahun 2012 saat Juventus menang 4-2 extra time atas Napoli, dan final 1990 saat Napoli menang 5-1 atas Juventus. Antonio Conte paling sakti.
Sayang sekali bahwa Antonio Conte sedang berada di Tottenham Hotspur. Sepanjang sejarah Piala Super Italia, Conte adalah figur paling sakti. Dia memenangkan trofi Supercoppa Italiana 4 kali sebagai pemain Juventus 1995, 97, 2002, dan 2003, serta 2 kali merebutnya sebagai manajer Juventus pada 2012 dan 2013. Figur kedua paling sakti adalah Roberto Mancini. Dia memenangkan trofi ini tahun 1991 sebagai pemain Sampdoria, mencetak satu-satunya gol, dan memenangkannya kembali pada tahun 1998 sebagai pemain Lazio. Mancini kembali merebut trofi Piala Super pada tahun 2005 dan 2006 sebagai manajer Inter. Figur ketiga yang paling sakti untuk urusan Supercoppa Italiana adalah Carlo Ancelotti yang memenangkannya sebagai pemain tahun 1988 bersama AC Milan dan kembali meraih trofi yang sama pada tahun 2004 sebagai manajer Rossoneri. Manajer paling ahli di Piala Super. Sebagai manajer, Fabio Capello dan Marcello Lippi masing-masing memenangkan Supercoppa Italiana 4 kali. Lippi memenangkan semuanya bersama Juventus, yaitu tahun 95, 97, 2002, dan 2003, sementara Capello memenangkannya 3 kali berturut-turut bersama Milan 92, 93, 94, dan 1 kali bersama Roma tahun 2001. Secara keseluruhan, Lippi paling unggul dengan 6 penampilan di final, menang 4 kali. Menariknya, 2 kekalahan Marcello Lippi itu, 1 di Juventus dan 1 lagi di Inter, terjadi saat dia menghadapi Sven-Goran Eriksson yang mewakili Lazio. Capello berada di urutan kedua dengan 5 penampilan, dengan satu-satunya kekalahan terjadi ketika dia melatih Juventus pada tahun 2005. Roberto Mancini berada di peringkat ketiga dengan 4 penampilan, menang 2 kali, tahun 2005 dan 2006 bersama Inter, dan kalah 2 kali, 2001 bersama Fiorentina dan 2007 bersama Inter. Hanya ada 3 manajer yang berhasil merebut Supercoppa Italiana bersama dengan klub berbeda. Fabio Capello, Milan 1992, 93, 94, dan di Roma pada tahun 2001. Kemudian Rafael Benitez, Inter pada tahun 2010, dan Napoli pada tahun 2014. Massimiliano Allegri bersama dengan Milan pada tahun 2011 dan Juventus pada tahun 2015. Mario Mandzukic, spesialis Piala Super. Sayang sekali pemain Kroasia ini sudah menyatakan pensiun pada tahun 2021. Mandzukic adalah spesialis Piala Super, memenangkannya di 3 liga elit berbeda dengan 3 klub berbeda dan masing-masing mencetak 1 gol. Pada tahun 2012, dia memenangkan Piala Super Jerman dengan 1 gol untuk Bayern Munchen. Pada tahun 2014, di Piala Super Spanyol, dia memenangkan dengan 1 gol untuk Atletico Madrid pada leg kedua. Pada tahun 2015, dia memenangkan Piala Super Italia dengan 1 gol bagi Juventus. Buffon prediksi peluang sama kuat. Kiper legendaris Juventus, Gianluigi Buffon, memprediksi peluang kedua tim sama kuatnya. Dalam sebuah laga 1 leg, peluang akan 50-50 dan Juventus memiliki keunggulan kualitas individu di atas Inter Milan. Tetapi karena laga kali ini dilakukan di San Siro Milan, maka peluang Inter untuk menang lebih besar. Data menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2008, tuan rumah Supercoppa Italiana selalu menjadi pemenangnya. Tentu saja terjadi pengecualian, yaitu pada tahun 1993 saat Piala Super dilangsungkan di Washington DC, tahun 2002 di Tripoli, Libya, dan pada tahun 2003 di New Jersey, Amerika. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.